Assalamualaikum Dengku, tutorial cara memperbaiki televisi tanpa harus pergi ke tukang servis cek. Nah, pertama-tama kita cek televisinya. Ini tuh televisi sudah hampir 3 tahun tidak menyala. Itu ada lampu di sini dia tidak menyala, ada juga tanda-tanda. Pokoknya kalau dicoloki seperti ini, itu tidak ada lampunya sama sekali menyala. Dan ini saya cuma belikan PSU mesin power di toko Ores. Murah ji. Dan ini disclaimer kidi. Ini saya buat video untuk Anda yang mau coba-coba memperbaiki televisi sendiri tanpa merekomendasikan kerja sendiri. Tapi kalau ada je waktu tak mau coba-coba tanya, oke boleh mi. Dan ini adalah proses unboxingnya guys. Ini alatnya PCU mesin powernya televisi. Dan ternyata TV-TV sekarang itu yang LCD LED itu kalau ada rusak, kalau tidak mau repot dan mau jadi minim budget, langsung saja bongkar sendiri karena bahan-bahannya banyak sekali jadi dijual. Betulan kak. Tuh, ini tuh modalku saya belikan ke mesin 140-an kalau tidak salah. Ini modelnya begini. Terus bagaimana caranya ditahu itu nanti kecocokannya? Tapi saya lupa tadi videokan ke itu di belakang televisi ada model, ada itu tuh ada nanti di situ tertulis itu yang warna putih sana, ada model televisita, ada kodenya di situ. Jadi nanti di mesin pencaharian kita ketik itu mesinnya guys. Setelah itu nanti tanya-tanya kita tanya penjualnya, bilang ini mesin televisiku saya begini kodenya. Setelah itu tuh kalau konfirm karena ini yang jual ke mesin begini pasti paham ji. Nah tahu apa jual, tidak mungkin tuh ditanyakan ke mesin PSU mesin televisi begini. Nah tidak tahu padahal dia sendiri yang posting ki. Nah di sini tuh proses dibuka dulu karena ada banyak tumpah dan baut-bautnya di belakang, kurang lebih ada sekitar 12. Kami memang tahu begitu supaya kuat itu televisinya di belakang guys. Nah jadi kalau ada televisi di rumah daripada nganggur atau mau coba-coba kerja sendiri, nah ini ada tutorial gampang sekali Cina. Sebentar ku kasih tahu kenapa sekarang gampang sekali diperbaiki televisian. Sebentar ku bongkar dulu nah. Nah seperti itu guys. Nah kita lihat dulu proses pembongkarannya seperti ini. Nah ini mesinnya mesin televisi sekarang dua macam ji. Yang pertama PSU power. Ini kalau misalnya televisi tidak ada gambar, lampunya tidak menyala, pokoknya matol itu diganti yang sana yang coklat-coklat. Kalau yang ini yang kedua, kalau misalnya tidak ada suaranya tapi ada juga gambarnya atau tidak berfungsi suaranya, itu yang diganti yang warna hijau-hijau. Nah tapi kebanyakan televisi itu yang punya kendala itu pasti ini ji, karena dia kan power banyak listrik pakai di sini terus menyala. Nah kalau misalnya rusak televisi tak gampang jika itu jangan kerja sendiri maki. Ini alhamdulillah dua televisiku saya tuh kuliah laki begitu kutanya siapa tanya dua kutanya ChatGPT yang pertama, yang kedua tuh Google Nasam itu. Iya kalau di Google lengkap tutorialnya, kecuali kalau mau lagi tahu berbagi rezeki bawa tukang servis kah. Tapi kalau saya tuh untuk saya pribadi dan kusuka mentongnya taati kah, ada itu biasa bongkar simpang deh paling kusuka dulu. Tapi sekarang tuh kalau tambah banyak ku simpan tambah gompoy, jadi berinisiatif kah coba-coba ganti sendiri. Nah ini namanya PSU. Pokoknya untuk lihat kodenya komen maki, atau kalau misalnya tidak tahu ketik di Google cara tahu model PSU nya mesin televisi. Begini. Begitu semua ji sekarang itu apa-apa itu simple ji. Dulu itu kalau mesin televisi tabung atau nah ini kilami dulu nah kamu bongkar dulu pelan-pelan ini mesinnya ini seperti ini. Tidak ada memang baru bekas, tapi setidaknya kalau harga 100-an maki alhamdulillah bisa dipakai 1-2 tahun. Dan ada lagi televisiku satu seke demi kutimbang tapi aku bilang ada jikanya di Google tutorialnya, ternyata begini nami yang selalu kalah. Karena biasa kan televisi kan kalau nonstop menyala seperti itu, ini pasti kalah. Nah biasanya itu kalau di bawah di sana-sana itu yang kecil-kecilnya gitu ganti bisa terbakar. Tapi saya tuh jujur malas saya ganti-ganti kalau yang kecil-kecil. Mana lagi mau beli solder mesin apa ada mending langsung ku ganti satu set murah ji poing harga 100-an ji. Nah ini tuh
untuk televisi yang LED LCD sama aja semua. Coba bagi bongkar ki, kalau takut-takut ki bongkar ki ya sudah mau mipiain dia apa, tapi saya itu kupak barani yang penting tidak nak tahu ki mama na bilang ku bongkar ki televisi na kan na tahu na dia rusak ki, tapi kalau ku bongkar na tetap rusak kan na bilang oh memang rusak mentongi, tapi ini tuh ku coba-coba dan ternyata dia gampang sekali ji. Yang ganti LCD lagi saja berani ya, tapi kan jarang rusak itu LCD na televisi ya, rata-rata itu power aja seperti ini. Nah ini tuh proses pembongkarannya bersihkan dulu, ternyata tuh banyak pintu itu debu-debu di dalam Nah perhatikan juga bautnya. Oh iya aku lupa tadi, kalau mau kerja begini tuh siapkan satu saja obeng bunga mau. Nah obeng bunganya nak pakai, tidak ada yang lain. Nah seperti ini dilapki dulu guys, dilapki seperti ini toh. Nah setelah itu nanti kita coba-coba teski dulu diteski dulu PSU-nya berfungsi atau tidak. Nah ini itu proses tesnya yang pertama, dilihat dulu apakah berfungsi atau tidak. Nah seperti ini diteski dulu, dipasang seperti ini Nah setelah diotak-atik seperti ini, dilihat lagi. Nah itu pasang coba-coba, tapi jangan langsung pasang botnya. Nah teski dulu sedikit. Nah seperti ini, pasang lagi. Dan ini tuh ternyata memang betul-betul rusak. Ini yang barusan saya beli ini tidak menyala, jadi hanya mentomi yang penyebabnya dan harus diganti. Jadi saya lepas dulu seperti ini, saya colok begini. Nah setelah itu kalau sudah dipasang jangan lupa dikencangkan semua bautnya. Tapi sebelum dipasang total dilihat dulu baik-baik apakah sudah menyala lampu indikatornya atau tidak. Dilihat saja itu pasti itu menyala, itu nanti ada lampu powernya itu dari bagian bawah televisi tak. Dan ini adalah proses pemasangan mesin powernya guys. Dikasih percepat kalau tidak tuh ada 1 jam kira-kira. Jadi kira-kira ada televisi tak rusak sama kerusakannya dengan televisiku. Nah di sini tanya caranya perbaiki televisi atau tanpa mesti harus dibawa ke tukang servis guys. Itu gampang sekali betulan kak. Saya saja yang tidak ada dasarku sama sekali. Yang penting Peter mengubeng dan Peter jika kasih masuk lubang pasti tuh banyak di sini pasti jago kasih masuk lubang tuh masuknya lubang baut. Maksudku deh begitu caranya. Nah jadi tuh begini caranya. Nah setelah itu dipercepat dulu saja. Nah dipasang dan dipasang terus seperti ini. Banyak sekali baut. Nah pokoknya dia banyak tapi tidak terlalu daripada toh tidak pakai televisi tak. Jadi pakai dulu itu. Nah ini tuh prosesnya tester Mumi dipasang dan kebetulan dipasang di kamarnya bocahku guys. Untuk biasa untuk healing dulu tuh sekalian di ruang kerja seperti ini. Karena tidak ada kodong bantu jadi ya angkat sendiri, bongkar sendiri, pasang sendiri mami. Seperti ini ya saya tuh tidak ada sebenarnya keahlianku dalam otak-atik televisi tidak ada Tapi kalau misalnya ada televisi rusak tidak menyala gampang sekali buka saja baru ganti misalnya panel powernya seperti itu. Beres itu. Meskipun mungkin tuh di dalam satu panel itu kan ada beberapa macam item. Biasanya itu yang terbakar 1-2 biji. Kalau bisa bongkar sendiri lebih bagus lagi kalau ada keahlian tapi kalau saya tuh tidak saya langsung bongkar ganti kayak membongkar pasang guys. Dan ini tuh masa deg-degan kalau apabila tidak berhasil mati salah tuh tapi yakin karena tadi sebelumnya saya pasang ku tes memang tadi di depan karena itu tuh ini televisiku kemarin tidak ada sama sekali powernya, tidak menyala mentong indikator powernya, artinya tidak ada tenaga masuk di televisi itu sehingga tidak menyala. Dan sabar kuatur baik lagi sampai tu guru bukan sehingga kerusakan fatal ya. Kalau LCD saja bisa sekali diganti, tapi kalau LCD mau diganti memang mahal kita kusarankan kalau pecah LCD tak beli saja bekas karena mahal kalau layar LCD guys. Tapi kalau kayak mesin-mesinnya itu tadi aku kasih lihat kedua itu mesinnya di televisi yang sekarang yang serba canggih LED apalagi LCD LED dua itu powernya sama yang pengantar suara-suaranya itu jadi itu komponennya. Jadi kalau misalnya tidak mau repot ganti itu dua. Kalau menyala tidak ada suaranya mana digandrung-gandrung apakah ditakat-takat yang tidak ada suaranya itu toset tadi satu panel ya warna-warna hijau
tanya mereka saja chat GPT atau tanya mereka YouTube. Yang kedua tanya juga penjualnya, bilang mencari kak ini tapi televisiku begini, televisiku singkat matonya ini pun dokter kah, ditanya itu dokter kah bilang sakit begini kah, baru na tahu. Sama aja juga itu tahu tuh kalau beli aksesoris elektronik seperti ini kan. Jadi saya bukan nggak bongkar televisi bukan ya. Nah itu juga televisi di samping itu televisi rusak juga itu kuperbaiki. Apa aja kuliah, oh powernya juga ini. Jadi rata-rata itu televisinya powernya aja yang cepat kalah seperti itu. Dia tidak kurasan ada masa 10 menit putih-putih posok tapi tidak apa-apa ji. Dia memberikan informasi penting tuh buat ayah-ayah. Jadi bunda kalau ada televisi rusak kisuruh mi bapak nara coba-coba racik itu daripada tinggal bawang jadi situ coba-coba bongkar ge. Yang penting kalau powernya yang tidak menyala lampu, tidak ada suara-suara, tidak ada power, tidak menyala sama sekali, gelap ke televisi tidak ada power, tidak menyala itu lampunya warna merah ya fix itu powernya tidak ada. Ganti MIP sepowernya. Bila saja mesin power televisi bla 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 bla. Tapi kalau menyala di televisi bisa muncul layar tapi tidak ada suaranya, biar direm lagi pokoknya muncul tidak ada apa-apa berarti fix yang mau diganti itu panel satu yang pengantar gambar. Nah itu siapa tanya kak YouTube coba-coba mikir saja kalau rusak mau dia apakah memang rusak diperbaiki, tapi kalau agak dari rusak langsung jadi baik dia sifat tuh gitu seperti ini tuh tidak kurasa mencipur kah. Kenapa aku coba-coba dan itu menyala media alhamdulillah muncul hadap. Kemarin tuh tidak ada menton sama sekali lampu tidak ada menton sama sekali gambar. Itu muncul kemarin itu yang yang tidak ada sinyal tulisnya tidak ada menton. Pokoknya intinya tidak ada powernya di situ televisi tidak ada powernya. Nah sekarang tuh berhasil alhamdulillah dan tunggu dulu apakah bisa masuk ini game kayaknya. Oh iya ini kebetulan ini kodongnya ada nuna bocah ya sedang ada permainannya daripada HP tuh itu muncul alhamdulillah dan ternyata hampir ku timbang televisiku hampir ku timbang. Kenapa deh bayangkan itu 4 tahun tidak pernah menyala ini televisi padahal dulu ini layar monitorku andalanku tuh gini tapi karena aku tahu karena ternyata terbakar dan itu menyala itu seperti itu bisa main-main sama bocah seperti ini tuh itu nyala dan fixnya ini real saya sendiri kerja tanpa ada bantuan. Saya cuma bertanya di YouTube, sudah kutanya lagi YouTube, kutanya lagi chat GPT. Itu chat GPT bermanfaat sekali. Nah setelah itu kutanya-tanya ke YouTube, bilang ini apa ini. Nah kalau misalnya ada televisi rusak, kalau carana tahu kemudian tanya ke Google, bilang begini caranya. Caranya tahu nomor serinya televisi ada begini karena kontennya tuh cuma mau tester caranya memperbaiki televisi sendiri bukan konten gamers nah tidak panjang ini seperti itu menyala dan saya mau ucapkan terima kasih yang sudah menonton. Jangan lupa di follow, di subscribe ke apa untuk terima kasih. Nah itu kita menyala alhamdulillah. Untuk layar juga bisa sebenarnya gampang asal rusak metode tidak ada harapan sembuh. Coba-coba daripada begitu terus kita televisi mending coba kalau diperbaiki sendiri tambah rusak aja mau dia apakah memang rusak tapi kalau rusak dicoba perbaiki baik alhamdulillah. Saya akhiri, assalamualaikum.